Ya, saya lanjutkan lagi ya. Ternyata rekamannya itu hanya terbatas 15 menit saja ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberi contoh untuk mempraktekkan keuntungan terhadap apa namanya barang C ya. Sebenarnya apa namanya tadi sudah saya rekam keuntungan terhadap barang B ternyata kepotong ya. Jadi ini part 2-nya ya, saya ulangi lagi, itu tinggal diklik saja, kemudian pilih folder, eh, apa letak foldernya di mana, nah itu toko XYZ. Ya sebenarnya saya mau kasih contoh yang tiket bioskop, tapi nanti takutnya kalian nggak bisa mengikuti atau kurang paham, jadi saya kasih contoh yang mudah dipahami saja. Nah ini dibuka. Nah, kemudian selanjutnya kita close ya. Seperti biasa, kita cek dulu tabelnya betul atau salah. Ya. Kemudian kita tarik. Set. Nah, kalau sudah dicek, udah betul ya. Ini tidak usah di screenshot karena ini regresi linear ya. Kemudian kalau udah pilih ini apa kolom yang kita pakai. Nah, sekarang kita pakainya yang keuntungan terhadap apa namanya barang C ya. Jadi ini variabel X-nya itu sekarang barang C. Oke. Nah, sekarang kalau sudah di close ya, kemudian kita cek data tabel apakah sudah sesuai dengan apa yang kita. Nah, ini kalau kosong itu artinya belum ada garis yang terhubung ya. Nah, ini kita hubungkan dulu garisnya, kita tarik. Nah, ini keuntungan itu jadi apa? Variabel Y atau yang diprediksi ya. Kemudian barang C itu kita input sebagai variabel X. Kemudian kita masukkan apa namanya? Regresi linear ya. Tuh baterai udah mau habis lagi. Ya, nggak apa-apa. Bismillah, semoga selesai ini masih bisa apa kita selesaikan. Nah, kita masukkan regresi linear. Nah, ini kita hubungan ya dengan regresi linear. Nah, ini nanti jangan lupa di screenshot untuk ngecek standarnya. Kemudian kita cek apakah sudah keluar nilai dari uh, koefisien variabel X dan konstantanya. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi 447923, kemudian 323, 25, 1046. Ya, ini sudah keluar ya. Kemudian kita scatter plot. Nah, scatter plot itu apa namanya? Jadi dia membandingkan antara hasil regresi linear dengan data asli ya. Nah, ini kebetulan kita cek scatter plotnya. Nah, ini nanti di screenshot ya. Jadi ini agak renggang ya. Jadi mungkin kemungkinan ke apa pengaruhnya bisa agak jauh ya. Jadi mungkin 92 atau 91 ya. Ini semakin renggang ini nanti pengaruhnya juga semakin kecil ya. Tapi kalau semakin menempel itu berarti sangat berpengaruh ya. Jadi apa regresi linear itu ngecek berapa pengaruhnya gitu ya. Kemudian rumus umumnya seperti apa biar nanti kita bisa prediksi barang yang terjual itu ini sebatas 30 lah. Kalau dijual seharga 500 tuh keuntungannya kira-kira berapa lah, itu hebatnya regresi linear seperti itu ya. Kemudian kita cek ya berapa persen ya. Nah, ini kalau kosong ini berarti masih belum apa namanya belum terhubung. Nah, ini kita scatter regresi linear sama data tabel. Ini diklik. Nah, ini udah muncul ya 92% ya karena tadi agak renggang ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, nanti tinggal disesuaikan dengan apa namanya eh laporan. Nah, ini ya. Apakah betul 92% untuk keuntungan dan barang C? Bentar. Ya, ini scatter plotnya ya. Nah, ini 92% ya karena cukup renggang tadi di scatter plotnya.
Nah, ini scatter plot apakah selalu naik? Ya, jadi kadang garisnya bisa turun ya. Kalau naik itu yang satu apa namanya, barangnya naik, keuntungannya naik ya. Kalau misalkan turun, berarti kalau ininya naik, keuntungannya turun gitu. Barangnya naik, keuntungannya turun kalau arahnya ke bawah ya. Artinya variabel X naik, maka variabel Y turun. Tapi kalau naik ke atas gini, variabel X naik, variabel Y naik ya. Jadi kalau arah ke atas ini namanya dia searah, tapi kalau nanti turun itu namanya berlawanan arah. Nah, berlawanan arah itu contohnya seperti apa? Ya, misalkan kayak eh misalkan yang satu naik, yang satu turun ya. Misalkan harga jual harga jual motor ya. Jadi kalau motor itu semakin berumur itu maka harganya kan semakin turun ya. Di motor kalau sudah usia 10 tahun itu harganya nggak seperti beli motor baru ya. Nah, beli motor baru 20 juta. Nah, ketika umurnya sudah 10 tahun ya nggak bisa dibeli 20 juta ya pasti harganya bisa sampai 5 juta atau bahkan kurang ya karena sudah berumur ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian ini ada tugasnya ya. Jadi saya akan mengulangi lagi tugasnya seperti apa. Nah, ini tugas kelompok. Silakan teman-teman buat ya data penjualan untuk keuntungan dengan barang satu, barang dua, barang tiga. Jadi kalau misalkan penjualan motor ya berarti nanti barang satu ya bisa Vario, barang dua bisa Nmax, barang tiga bisa uh, Scorpio ya, misalkan seperti itu ya. Nmax atau apa itu PCX ya, misalkan seperti itu ya. Barang pertama Vario, barang kedua Nmax, barang ketiga PCX, misalkan seperti itu ya. Bebas mau barangnya apapun ya. Tapi nanti kasih alasan kenapa memilih barang itu. Misalkan oh itu barang yang lagi viral Pak, yang lagi tren sekarang banyak orang yang beli barang itu gitu ya dijelaskan. Nah, di sini ini sudah disesuaikan kelompok 1 motor, kelompok 2 mobil, kelompok 3 HP, kelompok 4 laptop, kelompok 5 tablet atau HP layar besar itu loh ya, tablet. Nah, kalau nama lainnya tuh tablet ya, phone tablet itu ya, ada yang bilang phone tablet, ada yang bilang tablet, ada yang bilang HP layar besar gitu. Nah, nama barang satu dua boleh ditentukan sendiri, nama toko ditentukan sendiri atau mau cari data lapangan boleh ya. Cari sekeren mungkin ya. Kemudian nah, ini contohnya kalau misalkan penjualan handphone ya berarti nanti toko Sinar Jaya seluler misalkan HP-nya Samsung, Huawei sama Infinix ya. Kalau tadi penjualan motor berarti tokonya toko Cahaya Abadi ya, atau toko Untung Jaya, terus motornya Vario, Nmax, PCX, nah, misalkan seperti itu. Nah, data yang diolah minimal 30 ya. Jadi kalau 20 udah saya gagalkan ya mau apapun itu, jadi minimal 30 ya. Kalau nggak 30 ya tak anggap gagal gitu. Kalau lebih malah bagus jadi menambah nilai ya. Misalkan 50 ya data bulan April sama Mei gitu ya. Bebas ya, mau April, Mei, mau Februari, Januari itu bebas ya. Atau Januari tok itu boleh. Januari kan 31 ya. Atau misalkan mau data per tahun ya dari 2001 sampai 2030 boleh ya. Nah, kemudian data boleh cari di lapangan atau direkayasa sendiri ya. Tapi kalau rekayasa jangan aneh-aneh ya. Masuk jual 10 motor dapatnya 1 miliar. Nah, itu nggak boleh ya, nggak masuk akal ya. Jadi penjualan itu yang masuk akal ya. Kemudian tidak boleh ada data yang missing. Jika ada data, penjualan diisi angka 0. Nah, data missing itu nanti regresi linearnya nggak jalan ya. Jadi datanya selengkap mungkin. Kemudian setelah saya upload video ini ya, nanti silahkan ditanyakan gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, silahkan ngobrol di grup WA atau hubungi saya ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya. Dapat nilai terbaik karena kelompok terbaik akan mendapat surprise ya.
Ya, itu saja. Selamat malam ya.